Jika biasanya superhero termasuk Power Rangers adalah orang-orang beratitude yang terpilih, lain halnya dengan mereka ini. Karena Ranger-Ranger berikut bukanlah orang-orang yang sudah direncanakan sejak awal untuk menjadi pahlawan. Dalam kasus ini, kita akan melewatkan Casey Rhodes dari Power Rangers Jungle Fury. Karena memang pada dasarnya, ia secara kebetulan terpilih dalam tim, namun selanjutnya, RJ yang memilihnya secara resmi untuk menjadi Ranger Merah. Serta, kita akan memasukkan lebih dari satu Ranger jika itu masih dalam satu season. Dan tentu saja, video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 atau lebih Ranger yang bukan orang terpilih versi Tokufax Indonesia. Leo Corbett, Power Rangers Lost Galaxy. Yang ini mungkin agak mirip dengan juniornya Casey dari Jungle Fury tadi. Namun, ada hal yang mendasari mengapa ia memang bukan orang terpilih sejak awal. Begini penjelasannya, Leo adalah anak muda yang nekat memasuki portal dimensi untuk menyelamatkan planet Mirinoi dari Furio dan pasukan Stingwingers, di mana ambisi musuh tersebut adalah merampas pedang Quasar yang hanya bisa dicabut oleh orang terpilih. Dan sampai seorang bernama Mike Corbett yang merupakan kakak dari Leo sendiri berhasil mencabut salah satu pedang tersebut, sebelum keempat rekan lainnya melakukan hal serupa. Namun tidak beberapa lama, nasib buruk menimpa Mike yang membuatnya harus jatuh ke dalam jurang buatan yang dalam. Lalu dengan penuh kerelaan membuatnya mesti menyerahkan pedang Quasar yang ia dapatkan sebelumnya kepada Leo adiknya. Singkat cerita, setelah itu, Leo dan keempat pewaris pedang tersebut berubah menjadi Ranger. Jadi intinya, yang seharusnya menjadi Ranger Merah adalah Mike karena dirinya yang terpilih oleh Quasar Cyber. Namun secara teknis, Leo yang menjadi Ranger Merah sebab kekuatan tersebut dalam tanda kutip diserahkan Mike kepadanya. Meskipun bukan Leo yang terpilih sejak awal. Ryan Mitchell, Power Rangers Lightspeed Rescue. Kalau yang satu ini benar-benar bukan orang terpilih, meskipun dirinya memang merupakan orang terdekat dengan ketua dari Lightspeed sendiri. Ryan Mitchell merupakan putra sulung dari Kapten Mitchell, di mana ia telah hilang belasan tahun karena suatu kejadian di masa lalunya. Ketika Ryan muncul kembali, ia secara misterius mencuri sebuah prototipe, yakni Titanium Morpher. Kekuatan ini pada dasarnya belum sempurna dan bisa membahayakan penggunanya, seperti yang pernah Carter lakukan sebelumnya. Akan tetapi Ryan bisa menggunakan Morpher tersebut dan berubah menjadi Titanium Ranger secara sempurna. Walaupun memang belum sempurna, sistem ini entah kenapa bisa diakali dan mampu bekerja secara optimal oleh Ryan. Fakta menarik yang mungkin sudah banyak diketahui oleh penonton, bahwa Titanium Ranger adalah original Ranger buatan Saban pertama. Dengan kata lain, Ranger ini bukan berasal dari versi Jepangnya. Meskipun konon katanya, kostum tersebut merupakan recycle dari kostum Turbo Ranger yang tidak pernah diadaptasikan ke Power Rangers sebelumnya. Eric Myers, Power Rangers Time Force. Berbeda dengan Wes Collin, sang Ranger Merah yang terpilih karena memiliki DNA yang sama dengan pengguna Red Chrono Morpher sebelumnya. Morpher milik kawan lama dari Wes ini justru tidak bekerja dengan prinsip tersebut. Quantum Morpher pada dasarnya adalah prototipe Time Force Ranger yang hilang dalam tes percobaan pertamanya, bersama dengan Quantasaurus Rex yang merupakan Megazord-nya. Dan di saat genting, ketika Zord Tyrannosaurus tersebut mengamuk di kota, Quantum Morpher juga ikut terbawa ke era tersebut, namun keberadaannya yang masih misterius di mana. Dan Eric, yang secara kebetulan mengetahui tentang hal tersebut, berusaha menemukan kekuatan yang bisa mengendalikan Zord tersebut. Dan setelah menemukannya, Eric bisa mengaktifkannya dengan kontrol voice yang kemudian terekam secara permanen. Sebab sifatnya yang masih prototipe dan bisa digunakan oleh siapapun yang pertama kali mengaktifkannya. Dan Eric adalah orang yang dimaksud. Karena pemilihan Ranger tersebut bukan melalui prosedur pemilihan kandidat secara resmi seperti yang lainnya. Mac Harford, Power Rangers Operation Overdrive. Mac merupakan pemuda anak konglomerat yang bernama Andrew Harford yang juga sekaligus konseptor dari kekuatan Ranger dalam season tersebut. Pada mulanya, Andrew lah yang mengumpulkan 4 kandidat Rangers lainnya sesuai dengan bakat serta kemampuan individualnya masing-masing. Sementara Andrew yang menjadi Ranger Merah. Akan tetapi putra semata wayangnya tersebut memiliki keinginan yang sama dengannya. Hanya saja mungkin lebih simpel,
karena dengan menjadi Rangers, ia bisa menyelamatkan dunia sembari melakukan petualangan sesuai impiannya. Dan suatu momen nampaknya memberikan harapan bagi sang pemuda rumahan tersebut. Sebab di misi pertama mereka, Andrew gagal melakukan morphing, sehingga dengan seketika Mac mengambil morpher yang terjatuh di tanah, lalu menggunakannya. Kekuatan tersebut lambat laun mempengaruhi fisik Mac dengan kekuatan spesial yang sudah dirancang oleh ayahnya. Meskipun pada awalnya proyek Power Rangers Overdrive memang dirahasiakan oleh ayahnya kepada putranya tersebut, namun Mac bisa membuktikan bahwa kekuatan yang awalnya bukan diperuntukkan baginya adalah sesuatu yang layak dimilikinya. Ziggy Grover, Power Rangers RPM, Ranger terlucu sepanjang masa, dan barangkali ia bukanlah tipikal karakter yang cocok menjadi Ranger. Mulai dari fisik, kepribadian, dan juga latar belakang kehidupannya yang memang jauh dari kesan kepahlawanan. Ziggy pada awalnya adalah seorang anggota mafia yang sebenarnya tidak ada tampang sebagai penjahat. Namun suatu kejadian mempertemukannya dengan Dylan, dan dengan syarat dari sang Ranger hitam, ia berhasil dikeluarkan dari penjara dan bergabung dengan RPM Rangers, walaupun tidak sebagai kandidat Ranger. Di suatu momen, Ziggy dan Ranger lainnya mengadakan audisi untuk mencari kandidat Ranger hijau. Walaupun gagal, namun setelah itu musuh mereka yang bernama Tenaya Seven menyamar sebagai manusia untuk mendapatkan morpher hijau tersebut. Singkat cerita, Ziggy yang berusaha mempertahankan amanah untuk menjaga kekuatan tersebut justru menggunakannya untuk dirinya sendiri, dengan upaya agar tidak jatuh ke tangan pihak yang lebih jahat. Dan setelah menjadi Ranger pun, para anggota lain nampaknya harus berbesar hati dengan menerima bahwa pemuda konyol tersebut harus menjadi bagian dari tim mereka. Karena ya, sistem tersebut memang bersifat permanen. Jaden Shiba dan Emily, Power Ranger Samurai, dalam season ini sepertinya punya dua Ranger yang memiliki latar belakang yang nyaris sama, di mana sama-sama mendasari alasan mengapa mereka harus menjadi Ranger. Kita mulai dari Jaden, sang Ranger merah, di mana ia harus berlaku sebagai leader dari Samurai Ranger atas perintah dari ayahnya. Walaupun pada origin story-nya, bukanlah Jaden yang seharusnya mengemban tugas tersebut, melainkan sang kakak perempuannya yang bernama Lauren. Lauren yang saat itu juga masih kanak-kanak harus disembunyikan dalam tanda kutip, agar bisa mempersiapkan latihan untuk menguasai kekuatan simbol samurai. Dan di saat yang sama, Jaden sebagai adik laki-lakinya harus menggantikan posisi Lauren sampai penyerangan Master Sandred berikutnya. Akan tetapi saat itu terjadi, Jaden lah yang masih memegang peran sampai kakaknya kembali. Sama halnya dengan Emily. Bedanya di sini, Emily dengan sadar mengambil peran sebagai Ranger kuning karena kakaknya yang sakit parah. Jadi dengan rela harus menukar peran sebagai Ranger kuning secara penuh. Apalagi, Emily sama sekali tidak pernah merahasiakan hal tersebut kepada Ranger lainnya. Devon Daniels dan Zoe Reeves, Power Ranger Beast Morphers. Dan yang terakhir masih soal Ranger merah dan kuning, yang kali ini datang dari season Beast Morphers. Jika kalian sudah pernah menyaksikannya sejak awal, mungkin tahu persis bagaimana dua orang tersebut bisa menjadi Power Rangers. Walaupun pada awalnya, mereka bukanlah kandidat terpilih. Pada mulanya, 3 kandidat Ranger yang dipilih secara resmi adalah Blaze sebagai Ranger merah, Roxy sebagai Ranger kuning, dan juga Raffi sebagai Ranger biru. Namun secara tiba-tiba, virus komputer berbahaya bernama Evox muncul dan mengganggu sistem transfer kekuatan kepada Blaze dan juga Roxy, sehingga mengambil kesadaran mereka menjadi bagian dari anggota Evox. Untungnya hal tersebut belum sempat terjadi pada Raffi karena sempat diselamatkan oleh Devon yang sebelumnya menyusup masuk. Di saat yang sama, Zoe yang juga berada di sana mencoba menyelamatkan laboratorium tersebut dari serangan Evox. Dan tanpa sengaja, mereka berada dalam situasi yang sama dengan Blaze dan Roxy. Lalu Ned Silva, yang merupakan ilmuwan di balik rancangan proyek Ranger tersebut, mengaktifkan transfer kekuatan pada Devon, Zoe, dan juga Raffi. Walaupun 2 di antaranya memang bukan kandidat resmi. Akan tetapi pada akhirnya, mereka semua berdedikasi mengemban misi sebagai pengganti dari 2 kandidat yang telah di bawah pengaruh jahat. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.